Jika kamu mencoba untuk mempersenjatai orang-orang yang tidak pandai bersosialisasi, itu bisa menjadi bumerang. Alih-alih bersyukur, mereka mungkin akan merasa kesal. Daripada mendekatkan mereka, menjadi sombong mungkin pada akhirnya akan mendorong mereka lebih jauh. Baiklah, sampai jumpa di sekolah. Baik. Dengan itu, Kusida mengira pembicaraan telah berakhir. Namun, agak tidak terduga, Sakura tidak bergerak. Baik. Sakura berbicara dengan suara kecil, tetapi menatap lurus ke arah kami. Namun ketika tatapan kami bertemu, dia segera mengalihkan pandangannya. Tentang Sudokun. Sebagai caraku mengucapkan terima kasih untuk hari ini, aku. Yah, itu mungkin sedikit menyesatkan, tetapi jika kamu suka. Dia berhenti, dan mulai lagi dengan lebih jelas. Aku mungkin bisa membantumu dengan kasus Sudokun. Dalam kata-katanya sendiri, Sakura memberitahu kami bahwa ia adalah saksi. Kusida dan aku bertukar pandang. Jadi, apakah itu berarti kamu melihat Sudokun berkelahi dengan siswa lain itu? Iya, aku melihat semuanya. Meskipun itu benar-benar kebetulan, aku yakin kamu tidak percaya kepadaku. Tidak, kami percaya. Mengapa kamu memutuskan untuk memberitahu kami sekarang? Maksudku, aku senang kamu melakukannya, tetapi aku tidak ingin kamu memaksakan diri. Kamu tidak harus melakukan ini hanya karena kamu berterima kasih, tahu. Sakura sepertinya tidak bisa mengeluarkan kata-katanya. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa Sakura telah menunggu sampai sekarang untuk berbicara membuktikan bahwa dia lebih peduli pada kasus Sudou daripada yang lain. Aku bertanya-tanya apakah mendapatkan pijakan pada persahabatan membuatnya ingin bekerja sama. Apakah itu benar? Kamu tidak memaksakan diri. Kusida bertanya. Dia pasti memikirkan hal yang sama denganku. Sakura mengangguk malu, seolah dia bisa merasakan bahwa kita mengkhawatirkannya. Tidak apa-apa. Aku pikir jika aku tetap diam, aku mungkin akan menyesalinya. Aku tidak ingin menyusahkan teman sekelasku. Tetapi, jika aku berbicara sebagai saksi, maka aku pasti akan menonjol. Aku benci memikirkan itu. Aku minta maaf. Sementara Sakura berulang kali meminta maaf kepada kami, penuh penyesalan, dia juga berjanji pada Kusida bahwa dia akan bersaksi. Terima kasih, Sakura-san. Aku yakin Sudou-kun akan benar-benar bahagia. Kusida mengambil tangan Sakura, dan Sakura menatap wajah tersenyum Kusida. Aku bertanya-tanya apakah persahabatan baru telah lahir di sini, saat ini. Bagaimanapun, kami memiliki saksi untuk Sudou. Malam itu, aku mencengkeram ponselku dengan erat. Tanganku sangat berkeringat sehingga kamu berpikir bahwa AC di kamarku tidak berfungsi. Kami semakin dekat dengan Sakura, tapi apakah benar-benar tidak masalah bagiku untuk mengatakan itu? Kemarin aku akan mengatakan tidak, tapi peluang kita lebih baik hari ini. Kupikir kita masih memiliki cara untuk pergi, namun kamu membuat dirimu lelah. Aku menduga bahwa Sakura mungkin akan semakin dekat dengan Kusida, khususnya. Tapi aku punya perasaan bahwa Sakura telah membangun tembok yang agak tinggi antara dirinya dan orang lain. Kecuali kita bisa membuatnya memanjat tembok itu, memanggil Sakura sebagai saksi akan sulit. Itu mengingatkanku, mengapa kamu mencoba membuat Sakura melepas kacamatanya? Tanyaku pada Kusida. Yah, maksudku, kupikir mengatakan itu mungkin agak kejam, tapi aku hanya merasa kacamatanya tidak begitu cocok untuknya, untuk beberapa alasan. Sepertinya dia tidak benar-benar membutuhkannya, atau apalah. Aku sendiri tidak mengerti. Aku juga berpikir bahwa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya, tapi itu mungkin hanya kesalahpahaman. Yah, mungkin itu hanya imajinasimu, Kusida. Maksudku, Sakura jauh dari gaya, kan? Maksudku, aku juga, tetapi dia bahkan memilih pakaian dengan warna-warna polos sehingga dia berdiri sesedikit mungkin. Petik 2. Ya, itu dia. Aku tidak berpikir bahwa dia peduli dengan fashion atau apapun. Tapi aku bertanya-tanya mengapa. Kembali ketika kameranya jatuh dan Sakura membungkuk untuk mengambilnya, aku melihat kacamatanya dari samping. Sesuatu tentangnya telah membuatku merasa tidak pada tempatnya. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, seperti dia mengenakan kacamata palsu. Sakura-san memakai kacamata palsu. Tapi dia bilang penglihatannya benar-benar buruk. Meskipun kacamata asli dan yang palsu terlihat serupa pada pandangan pertama, pasti ada perbedaan di antara mereka. Kacamata asli menunjukkan beberapa distorsi pada lensa. Tidak ada distorsi pada kacamata Sakura. Pada awalnya, aku berpikir bahwa pasti ada hubungan antara kacamata palsu itu dan selera mode Sakura, tetapi kemudian aku mendapati diriku bingung akan sesuatu yang dia katakan hari ini. Tampil modis dengan kacamata. Itu tidak terdengar normal. Jika dia ingin menghidupkan penampilannya dengan barang-barang dekoratif, dia seharusnya membeli pakaian atau make-up lainnya. Atau mungkin itu untuk menutupi semacam kompleks. Seperti bagaimana seseorang berpikir mereka akan terlihat pintar dengan mengenakan kacamata. Itu dia. Mengenakan kacamata memang membuatmu terlihat pintar. Petik 2. Namun, dalam kasus Sakura, dia mungkin mengenakannya karena dia tidak ingin orang lain melihat dirinya yang sebenarnya. Dia selalu membungkuk dan tidak akan menatap mata orang. Aku ragu itu hanya karena dia tidak menyukai orang lain. Aku merasa ada cara tersembunyi untuk melewati tembok itu. Sesuatu. Aku tahu itu benar untuk membawamu, Ayano Kouji-kun. Aku merasa seperti kamu sangat jeli pada orang lain. Aku sedikit malu. Bagian terbaik dari berinteraksi dengan Kusida adalah bagaimana kami dapat terhubung dan berkomunikasi secara alami. Orang-orang yang tidak tahu bagaimana menjadi lebih dekat dengan orang lain akan cerewet dan berkompromi sampai mereka mencapai titik di mana mereka baru saja menyerah. Sehingga kemudian, tepat ketika aku akan melanjutkan percakapan dengan Kusida, teleponku berdengung. Aku memeriksa ide penelepon tanpa Kusida tahu. Jika itu Ika atau Yamauchi, aku akan menelepon mereka nanti. Tapi kalau itu Horikita, aku harus memikirkannya. Untuk itulah aku siap, tapi nama di layar bertuliskan, Sakura.
Maafkan aku, Kusida. Bisakah aku menghubungimu kembali sebentar? Oh, tentu saja. Maaf sudah bicara lama. Meskipun ada banyak penyesalan dalam kata-kata perpisahan itu, aku tidak punya waktu untuk mengatasinya. Aku menjawab panggilan Sakura sebelum terputus. Setelah menekan tombol panggil, aku menunggu beberapa detik, tetapi saluran tetap diam. Halo, ini Sakura, ini Ayano Kouji. Meskipun kami bertukar informasi kontak, aku merasa agak aneh bahwa dia memanggilku. Bahkan ketika aku secara resmi bertukar informasi kontak dengan seseorang, dalam perbandingan 9 dari 10 aku tidak akan mendapat telepon. Terima kasih sudah keluar denganku hari ini, kata Sakura. Oh tidak masalah, itu bukan masalah besar. Jangan khawatir tentang itu. Kamu tidak perlu repot-repot dan terus berterima kasih kepadaku. Baik. Dia mengikuti, tetapi itu bukan kesalahan Sakura. Aku tidak benar-benar tahu bagaimana menanggapinya. Aku memikirkan bagaimana Kusida memimpin pembicaraan kami. Tetap saja, aku harus melakukan yang terbaik untuk panggilan ini. Apa ada masalah? Lebih banyak kesunyian. Apa yang harus kulakukan? Tolong. Hirata, ajari aku. Apa yang kamu pikirkan? Sakura menanyakan pertanyaan yang agak mendua. Apa yang kupikirkan? Dia sepertinya tidak ingin tahu pikiranku tentang betapa imutnya Kusida dalam pakaian kasual, atau betapa menariknya aku tentang Sakura sendiri. Aku tidak tahu apa yang diharapkan Sakura. Apakah sesuatu terjadi? Tanyaku. Sesuatu tentang emosi di balik kata-katanya membuatku gelisah, jadi aku mengucapkan kalimat verbal untuk melihat apakah aku bisa mengungkit hal lain. Namun, garis itu kencang dan patah segera setelah menyentuh air. Maaf, tidak apa-apa. Selamat malam. Sakura mengakhiri panggilan tanpa memberiku kesempatan untuk menjawab. Tidak ada, harap tunggu, atau tunggulah. Aku berpikir untuk meneleponnya kembali, tetapi aku tidak bisa mengerti mengapa aku gagal dalam percakapan kami. Aku memikirkannya dengan seksama saat mencuci muka. Aku menghabiskan sekitar 10 menit berbicara dengan Kusida, tetapi selama waktu itu, tidak ada tanda-tanda bahwa Sakura telah mencoba menelepon atau meninggalkan pesan. Mungkin Sakura berencana menelepon Kusida setelah berbicara denganku. Aku mengalami kesulitan membayangkan itu. Biasanya ketika kamu harus memanggil dua orang, orang pertama yang kamu panggil adalah orang yang kamu kenal lebih baik. Dalam hal ini, aku adalah satu-satunya orang yang bisa dia telepon dan temui, jadi aku adalah pilihan yang masuk akal. Hanya untuk memastikan, aku pergi ke depan dan mengirim pesan obrolan kepada Kusida dan bertanya apakah dia sudah mendengar kabar dari Sakura. Beberapa menit kemudian, Kusida mengkonfirmasi bahwa dia belum mendengar kabar dari Sakura. Sama seperti yang kupikirkan. Aku juga diminta untuk mengajakmu, Ayano Kouji-kun. Apakah kamu berbicara dengan Sakura-san? Ketika aku bertemu Kusida pagi itu, dia mengatakan sesuatu seperti itu. Karena Sakura menjadi sangat gugup ketika dia sendirian dengan Kusida, kupikir dia baru saja mengundang orang lain yang cocok untuk tugas itu, tapi... Bukankah begitu? Selain dari mimpi gila seperti menjadi cinta pada pandangan pertama, adakah alasan mengapa aku dipilih untuk pergi? Aku ingat sesuatu yang kurasakan saat berbicara dengan Sakura hari ini. Sakura dan Kusida memulai sebagian besar percakapan, tetapi aku memulai sebuah topik. Yaitu, petugas di toko yang membantu dengan pesanan perbaikan. Aku tidak membahas hal lain. Bagaimana jika itu yang dia maksud ketika dia bertanya, apa yang kamu pikirkan? Semua potongan puzzle yang kukumpulkan terlalu kecil, dan terlalu sedikit. Aku bisa menyulap beberapa skenario dan spekulasi, tetapi semuanya tidak memiliki kredibilitas. Aku tidak punya cukup informasi untuk mengambil keputusan pasti. Biasanya aku berpikir bahwa bertanya-tanya di sekolah akan baik-baik saja, tetapi dalam kasus Sakura, segalanya tidak akan sesederhana itu. Jika aku pergi dan mulai berbicara dengan Sakura, yang biasanya tidak berbicara dengan siapapun, itu akan membuatnya menonjol. Dia tidak akan menyukainya. Aku berdoa agar kecemasan yang aku kembangkan melalui panggilan telepon tidak berdasar, dan memutuskan untuk bersiap-siap tidur. Chapter 5, Setiap Prediksi. Hanya 1 hari sebelum pertemuan antara Sudou dan kelas. Dengan kerja sama Horikita dan kesaksian Sakura, serta tindakan Kusida dan Hirata, seluruh kelas kami merasa bersemangat dan berani. Bisa dibilang kita bersatu. Namun, jelas bahwa kami tidak memiliki bukti yang kuat dan tidak terbantahkan, dan masih sulit untuk membuktikan bahwa Sudou tidak bersalah. Pertimbangan kami akan memutuskan hasilnya. Kawan, hari ini benar-benar panas. Aku tidak pernah memikirkan pemanasan global lebih dari ketika aku keluar dari gedung dengan pendingin udara yang berfungsi. Mengingat aku kemungkinan menderita setiap hari sampai Agustus, semangatku tetap rendah. Saat aku meninggalkan lobi asramaku, udara panas dan lembab menyerangku. Sementara aku menahan rasa sakit kulitku yang terbakar, aku menyusuri jalan setapak menuju sekolah yang dibatasi oleh pepohonan hijau yang rindang. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ada sesuatu di papan buletin di dekat tangga, sedikit di depan tempat sepatu. Sebuah makalah di papan tulis mengatakan bahwa mereka mencari siswa dengan informasi yang berkaitan dengan Sudou dan kelas C. Ini. Jelas, seseorang berusaha membantu. Itu sangat dihargai, karena kami bahkan belum mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah seperti itu sendiri. Orang misterius ini berorientasi pada tindakan. Selain itu, meskipun tanda itu sendiri mungkin terlihat sebagai upaya yang lemah, penulis juga menulis bahwa mereka bersedia memberikan poin kepada pemberi informasi yang membantu. Dalam hal ini, bahkan siswa yang apatis akan memperhatikan. Saat aku mengecek pesan, aku cukup terkesan. Selamat pagi, Ayano Kouji-kun. Ichinose memanggil dari belakangku. Dia pasti baru saja tiba. Aku melihat kertas di papan buletin. Apakah kamu yang memasangnya, Ichinose? Ichinose bergabung denganku melihat papan tulis. Dia tampak sangat tertarik. Begitu. Jadi ada metode ini juga. Ini bukan kamu. Kupikir pasti ini strateginya. Ini mungkin, dia ada di sini. Selamat pagi, Kanzaki-kun.
Petik 2. Ichinose mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada seorang siswa pria yang sendirian. Laki-laki itu memperhatikan Ichinose, dan mendekati kami dengan langkah tenang. Apakah kamu yang meletakkan ini, Kansaki-kun? Ya, aku membuat dan memasangnya pada hari Jumat. Apakah ada yang salah? Oh tidak, tidak semuanya. Temanku di sini hanya ingin tahu siapa yang melakukannya. Ah, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Kansaki-kun dari kelas B, ini Ayano Koji-kun dari kelas D. Petik 2. Senang bertemu denganmu, Kansaki. Sikapnya kaku, tetapi ia tampak seperti murid yang serius. Dia tinggi dan ramping. Anak laki-laki yang ganteng, tetapi dengan cara yang berbeda dari Hirata. Aku bersalaman dengan tangannya yang terulur. Bagaimana kabarnya, Kansaki-kun? Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang dapat diandalkan? Sayangnya, aku belum menerima informasi yang berguna. Aku mengerti. Nah, bagaimana kalau kita melihat papan buletin? Di papan buletin, apakah kamu memasang poster lain? Ichinose tersenyum tipis, menunjukkan itu adalah sesuatu yang lain. Apakah kamu pernah memeriksa beranda sekolah? Ada papan pesan. Aku meminta agar orang datang dengan informasi di sana. Aku mengatakan bahwa jika ada orang yang menyaksikan insiden kekerasan di sekolah kami, aku ingin mendengarnya. Setelah dia mengatakan itu, Ichinose menunjukkan layar ponselnya kepada kami. Itu menunjukkan pesan mencari saksi, serta hitungan untuk jumlah orang yang melihatnya. Jumlah yang ditampilkan masih hanya lusinan, tetapi jauh lebih efisien daripada meminta orang secara langsung. Juga, pesan yang diposting di beranda menawarkan kompensasi kepada saksi dan orang-orang dengan informasi yang bermanfaat. Ah, tentang hal-hal tentang poin, jangan khawatir. Kami hanya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Selain itu, mungkin akan sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi baru sekarang. Ah, apa ada masalah? Sepertinya aku baru saja mendapat 2 pesan tentang pos itu. Mungkin ada sedikit informasi. Ichinose memeriksa teleponnya untuk konfirmasi. Setelah dia membaca pesan-pesan itu, senyum tipis merayap ke wajahnya. Seperti ini. Dia menunjukkan kepadaku teleponnya sehingga aku bisa membaca pesannya sendiri. Sepertinya salah satu bocah dari kelas C, Ishizaki-kun, adalah unggulan buruk di SMP. Dia pandai bertarung, dan meneror penduduk setempat. Seorang anak dari kota kelahirannya mungkin membocorkan ini. Petik 2. Menarik, gumam Kanzaki, juga membaca pesan itu. Seperti Kanzaki, aku menemukan informasinya cukup menarik. Semua orang berasumsi bahwa ketiga siswa yang diperjuangkan Sudou adalah anak-anak normal. Namun, jika mereka juga pembuat onar, maka itu adalah cerita yang berbeda. Sedangkan untuk dua lainnya, menjadi pemain basket berarti mereka mungkin memiliki keterampilan motorik yang baik. Namun Sudou telah membalikkan keadaan, dan mengalahkan mereka semua tanpa membiarkan dirinya sendiri terpukul sama sekali. Aku tidak bisa membantu tetapi merasa ada sesuatu yang tidak wajar tentang itu. Kanzaki-kun, bagaimana menurutmu? Mungkin mereka membiarkan Sudou memukuli mereka dengan sengaja. Jika mereka bertiga ingin membuat jebakan untuk Sudou, ceritanya akan masuk akal. Hubungannya tampak alami. Ya, aku juga berpikir begitu. Aku tahu kamu akan mengetahuinya, Kanzaki-kun. Kerja bagus. Jika kita dapat memverifikasi informasi ini, maka kita bisa selangkah lebih dekat untuk membuktikan bahwa Sudou-kun tidak bersalah. Tapi apa yang kita miliki masih sangat lemah, bukan? Ya, bahkan jika kita berhasil meyakinkan orang-orang dengan bukti baru ini, kita benar-benar hanya setengah jalan di sana. Fakta bahwa itu adalah pertarungan sepihak yang benar-benar memberikan banyak tekanan pada kita. Petik 2. Sudou mungkin tidak ingin memikul rasa bersalah bersama yang lain. Tidak ada pihak yang ingin bertanggung jawab atas situasi ini. Namun, jika kita mendapatkan kesaksian dari kelas D, peluang kita mungkin adalah 6 hingga 4, atau mungkin 7 hingga 3. Tidak, kita belum bisa mengatakan apa-apa, aku menyembunyikan nama Sakura karena kami masih bernegosiasi. Aku mengerti. Apakah ada alasan mengapa? Karena seluruh situasi Sakura agak rumit, aku menghindari menjelaskan secara detail. Bagaimanapun, ia mungkin memutuskan untuk berhenti, bahkan pada hari pengambilan keputusan. Aku ingin memiliki jalan keluar. Tidak ada laporan dari saksi lain, seperti yang kupikirkan. Akan menarik jika seseorang melangkah maju, tapi kukira itu sulit. Kita kehabisan waktu. Satu-satunya pilihan kita sekarang adalah menunggu lebih banyak informasi dari internet atau papan buletin, kan? Petik 2. Tapi tidak apa-apa menunggu selama itu. Maksudku, orang-orang kelas C itu mungkin mengincar kita. Petik 2. Tidak apa-apa. Lagi pula, kelas C dan kelas A awalnya menargetkan kita. Petik 2. Ichinose benar. Selain itu, bahkan jika kamu ingin mematuhi aturan, semua orang bertindak di luar batas. Kupikir tidak apa-apa untuk meminta maaf kali ini. Ichinose dan Kanzaki membuatnya cukup jelas bahwa mereka ingin bersikap jujur dan adil ketika bersaing melawan sekolah dan siswa lainnya. Ngomong-ngomong, kita harus mentransfer poin ke siapapun yang memberi kita informasi. Ah, tetapi bagaimana jika seseorang melakukannya secara anonim? Kalau begitu, bagaimana kita mentransfer poin? Kami dapat memberitahumu, jika kamu mau. Apakah kamu ingin? Kataku. Apakah kamu tahu sesuatu, Ayano Koji-kun? Aku baru ingat sesuatu ketika sedang bermain-main di ponselku. Apakah kamu tahu nomor orangnya? Ini nomor bebas pulsa, tapi aku ingat itu. Ichinose mendekat dan menunjuk ke teleponnya. Menjadi sedekat ini dengan seseorang biasanya membuat orang merasa tidak berdaya. Kupikir seorang gadis tidak ingin seorang pria berada di ruang intimnya. Dan aku tidak tahu persis apa itu, tetapi Ichinose memiliki aroma yang menyenangkan tentangnya. Di sini, buka layar pengiriman uang poin. Kamu harus melihat nomor itmu di sudut kiri atas. Ketika aku menginstruksikannya, detak jantungku mulai melonjak. Jari-jari Ichinose gesit. Dia menekan tombol untuk membuka halaman poinnya sendiri. Setelah halaman dimuat, itu ditampilkan di layar.
Ya, ya, itu ada. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang agar aku dapat melihat nomor ID? Dari nomor IDmu, kamu bisa mengeluarkan kunci token sementara. Jika kamu membukanya, dan mengirim kunci, kamu harusnya mendapatkan permintaan pembayaran. Aku mengerti. Terima kasih. Baik, ayo pergi, Ayano Kouji-kun. Tentu. Ichinose mulai berjalan. Petik 2. Petik 2. Saat itu, untuk sepersekian detik, aku telah melihat sesuatu di telepon Ichinose. Bagian layar yang kuperhatikan telah membakar pikiranku dan tidak mau pergi. Apa yang harus kulakukan? Apakah yang kulihat bahkan mungkin? Ichinose mungkin terbukti menjadi penghalang besar bagi Horikita dalam upayanya mencapai kelas A. Selamat pagi, Ayano Kouji-kun. Oh, hei, selamat pagi. Kusida menyapaku dengan terlihat sangat cerah dan energik. Aku terkejut dengan pancarannya. Terima kasih untuk kemarin. Kamu benar-benar menyelamatkanku. Ya, kukira wajahnya yang mempesona membuatku bahagia, tetapi ada hal lain yang menggangguku yang tidak bisa kuingat. Aku pergi jalan-jalan untuk pertama kalinya, dan itu terjadi dengan gadis-gadis seperti Kusida dan Sakura. Ah, itu hampir terlalu banyak. Yah, kurasa untuk saat ini, semuanya hebat. Sampai Ike dan Yamauchi sampai di sekolah, itu. Jika mereka mendengar hal ini, mereka pasti menyimpan dendam yang serius terhadap ini. Mari kita jalan-jalan lagi, oke? Kata Kusida. Tentu. Bahkan jika dia hanya mengatakan itu sopan, jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ya, itu bukan hal yang buruk. Apakah kamu menghabiskan hari liburmu dengan Kusida-san? Sebuah suara dingin bertanya. Ya, benar, jawabku pelan. Kusida menginginkan kerja sama Sakura, jadi dia meminta bantuanku. Aku tidak punya banyak pilihan. Aku mengerti. Apakah ada yang salah dengan itu? Aku melihat tetanggaku, dan melihat ekspresi di wajah Horikita yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada apa? Tanyaku. Maksudmu apa? Yah, kamu baru saja memiliki tampilan yang sangat aneh di wajahmu. Benarkah? Aku tidak berniat membuat wajah apapun. Aku harus terlihat sama seperti yang selalu kulakukan. Namun, aku akan mengatakan bahwa aku mengagumi betapa bebasnya kamu bergerak. Ketika aku meminta bantuanmu, kamu sering enggan, tetapi ketika Kusida-san memintamu, kamu menerimanya dengan mudah. Aku dengan tenang dan diam-diam menganalisis perbedaan di antara kami. Dia tidak terlihat tenang dan diam-diam. Saat itu, seseorang dengan ringan menepuk pundakku, dan menyuruhku untuk pergi dan melihat Kusida. Horikita memasang ekspresi sangat bingung ketika aku pergi ke lorong, di mana Kusida mengintip sebentar ke dalam kelas. Aku punya firasat aku baru saja melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Apakah Kusida mengerti arti di balik ekspresi Horikita? Dia tampak senang sekaligus terkejut. Sesuatu yang luar biasa. Itu menyeramkan. Kupikir Horikita sedikit marah. Bukan itu. Aku pikir dia merasa terasing dan kesepian karena tidak diajak. Petik 2. Horikita. Tidak mungkin. Dia mungkin tidak tahu bagaimana perasaannya. Aku yakin dia mungkin memperhatikan betapa menyenangkan menghabiskan waktu bersama teman-teman dan berbicara dengan mereka. Itu hal yang baik, hal yang baik. Apa yang aneh pikirkan itu? Horikita tidak memiliki pendapat yang baik tentang Kusida. Meski begitu, aneh bagi Kusida untuk mengatakan bahwa Horikita merasa terasingkan karena tidak diundang. Mungkin kamu menyadari sesuatu yang mendasar, Ayano Kouji-kun. Horikita-san kesal karena kamu tidak mengundangnya untuk ikut. Tidak, itu tidak mungkin. Maksudku, Horikita adalah seorang gadis yang mencintai kesendirian. Dia seharusnya tidak menikmati keluar, tentu saja tidak dengan pria sepertiku. Pada saat itu, aku sampai pada realisasi yang agak membingungkan. Setelah pelajaran wali kelas selesai untuk hari itu, kami meminta Cabashira Sensei untuk melihat kami di ruang fakultas. Kami melakukan ini karena pertimbangan untuk Sakura. Karena aku tidak dapat mendiskusikannya dengan dia sepenuhnya melalui telepon kemarin, aku menunggu ke belakang ruangan untuk saat yang tepat. Kusida mungkin akan bisa memberitahu Cabashira Sensei semua yang telah terjadi. Seorang saksi. Untuk kasus Sudou. Iya, Sakura-san melihat semuanya dari awal hingga akhir. Kusida memanggil Sakura, yang berdiri diam di belakangnya. Dia melangkah maju, tampak sedikit gugup. Jadi menurut Kusida, kamu melihat pertarungan antara Sudou dan yang lainnya. Iya, saya melihatnya. Bukan karena guru kami tidak mempercayai kami, tapi aku merasa tidak nyaman sebelum pandangan ragu-ragunya. Sakura, setia pada kata-katanya, perlahan memberi kami kebenaran. Ini adalah pertama kalinya kami mendengar cerita lengkapnya. Tidak seorang pun di antara kita, bahkan sang guru, yang berbicara sepatah kata pun atau bahkan bergerak hingga akhir. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Namun, aku tidak bisa begitu saja menerima apa yang kamu katakan, kata Cabashira Sensei. Aku akan berpikir bahwa, sebagai wali kelas D, dia akan senang menemukan saksi dari kelas D. Kusida, dikhianati oleh pergantian peristiwa ini, menjadi bingung. Apa maksudmu, Sensei? Dia bertanya. Sakura, kenapa kamu bersaksi sekarang? Ketika aku melaporkan masalah tersebut saat kelas dimulai, kamu tidak melangkah maju. Bukannya kamu hadir hari itu, kan? Yah, itu. Aku hanya tidak pandai berbicara dengan orang lain. Kamu tidak pandai berbicara dengan orang lain, namun kamu sudah memutuskan untuk bersaksi sekarang. Bukankah itu aneh? Cabashira Sensei mulai memburu Sakura, seperti biasa. Jika Sakura telah melangkah mundur ketika dia pertama kali memanggil saksi, aku bertanya-tanya apakah Cabashira Sensei akan dengan jujur menyambutnya. Sensei, Sakura-san adalah. Aku sedang berbicara dengan Sakura sekarang, Cabashira Sensei memotong Kusida dengan tajam. Yah, itu karena kelas kita dalam masalah sekarang, dan kupikir jika aku bersaksi, aku dapat membantu. Sakura membungkuk dan menjauh, seperti katak yang terpojok oleh seekor ular.
Sebagai guru kami, Cabashira Sensei seharusnya mengerti gadis seperti apa Sakura itu. Dia seharusnya menyadari bahwa hanya dengan berbicara, Sakura telah membuat kemajuan besar. Aku mengerti. Jadi, lalu kamu mengumpulkan keberanian untuk maju.